Assalamualaikum anak-anak. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah ya. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdiri semuanya ya. Bapak akan mengecek kebersihan dan kerapihan pakaian kalian ya. Nah, masukkan ya. Jis, udah rapi semuanya? Sudah ya? Sudah siap memulai pembelajaran? Siap ya. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya juga ya. Nah, jangan dulu duduk. Kita awali pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan pimpin. Siapa yang biasa jadi dirjen? Silakan. Jais ya. Menyanyikan lagu 17 Agustus ya, karena sebentar lagi akan hari kemerdekaan kita ya. Silakan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kampung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, ya, silakan duduk kembali. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, apa baiknya kita berdoa di dalam masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan berdoa terlebih dahulu, kita dalam melaksanakan pembelajaran diberikan kelancaran ya. Bapak absen dulu. Aas, Arya, Ajis, Eis, Faris, Helpi, Mira, Nadia, Nilam, Ulpi, Yais, Yuni, Nada. Oh ya. Sakit ya? Oh, itu satu lagi belum terabsen siapa? Oh, Lisna ya. Berarti dari 14 siswa 13 hadir, 1 sakit Nada ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Nada cepat sembuh ya dan bisa bergabung kembali bersama kita. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran ya pada pagi hari ini, Bapak akan ingin mengetahui terlebih dahulu mata pelajaran atau materi yang pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat?
sebelum kita mempelajari mata pelajaran atau materi berikutnya. Bapak akan mengecek terlebih dahulu nih, materi apa sebelumnya? Ya, studi kelayakan bisnis ya. Minggu-minggu kemarin kan kita sudah mempelajari studi kelayakan bisnis ya, dengan kalian berdiskusi ya, kemudian presentasi, kalian membuat suatu proposal ya, kemudian mempresentasikan kembali. Nah, saat ini kita masuk ke materi badan usaha ya. Nah, Bapak akan menayangkan atau menampilkan gambar ya. Bisa terlihat? Nah, ya. Nah, ini yang kalian lihat ini apa? SPBU. SPBU itu apa? Stasiun pengisian bahan bakar umum ya. Kemudian yang bawahnya laundry ya, perusahaan laundry. Ya, ini betul ya. Jadi gambar ini adalah gambar Pertamina atau SPBU dan perusahaan laundry. Nah, kalau di kalau dalam bentuk usaha ini termasuk bentuk usaha apa? Untuk satu persatu dulu nih. Yang Pertamina termasuk ke dalam bentuk usaha BUMN, betul ya, yaitu badan usaha milik negara. Kalau yang bawahnya, yang laundry, nah, ya. Jenisnya, nanti kan itu ada jenisnya, usaha apa? Siapa tadi? Yais? Ya, berarti ini termasuk ke dalam badan usaha swasta ya. Jenisnya kan ada banyak BUMS itu. Oh iya, berarti belum ini ya. Ini kan Bapak hanya sebatas memantik terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, tadi sudah Bapak menampilkan gambar ya. Kalian sudah sedikit banyak memahami, mengetahui tentang badan usaha ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya tentu ya, dalam setiap materi yang Bapak sampaikan kepada kalian itu mempunyai manfaat ya. Nah, terlebih materi badan usaha ini juga akan memberikan manfaat kepada kalian ya. Apa manfaatnya ya? Dengan kita mempelajari badan usaha ya, selama kita sekolah, kita akan mengetahui ini. Oh, ternyata badan usaha itu banyak. Ada BUMN, ada BUMD, ada BUMS ya, milik swasta. BUMS juga kan banyak lagi jenisnya. Ada perusahaan perseorangan seperti tadi laundry ya. Nah, ada CV, ada firma, ada PT dan sebagainya. Nah, ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui tentang kelebihan kekurangan dari badan usaha, nah tentu ketika kita akan memulai suatu usaha, memilih usaha apa yang akan kita jalankan, nah itu akan mudah ya dalam menentukan badan usaha yang akan kita jalankan. Nah, inilah salah satu manfaatnya kita mempelajari materi badan usaha. Nah, kemudian ya, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, itu kalian sebagai siswa diharapkan mampu menganalisis bentuk badan usaha ya. Selain itu juga kalian diharapkan mampu memilih badan usaha yang akan dijalankan yang sesuai dengan ekonomi nasional. Ya, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian untuk sumber belajar
Itu bisa kalian menggunakan buku paket, kemudian dari sumber-sumber internet juga itu bisa digunakan ya. Tetapi yang relevan tentunya dengan materi kita saat ini, dan juga nanti akan Bapak share ya bahan ajar di grup ya. Nah, itu bisa dijadikan landasan kalian ya dalam mempelajari materi badan usaha. Kemudian nanti di kegiatan inti ya, langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak terapkan, sebagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa model pembelajaran yang akan Bapak gunakan adalah problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, nanti kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok ya. Ada 13 orang, berarti cukuplah 3 kelompok ya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan Bapak kasih LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi ya. Nah, kemudian sebelum kalian mengisi atau mendiskusikan LKPD, nanti Bapak akan sampaikan terlebih dahulu materi ya, sedikit sepintas, dan Bapak akan menampilkan video ya. Nah, itu bisa menjadi suatu bahan ya, kalian diskusi nantinya. Kemudian setelah itu kalian selesai dengan waktu yang akan Bapak tentukan, nanti presentasi ya dari ketiga kelompok tersebut, dan kelompok yang lain saling menanggapi. Dan di akhir nanti Bapak bersama kalian ya akan menyimpulkan ya. Nah, itulah langkah pembelajaran yang akan kita pakai ya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian nanti di akhir ya Bapak akan tentu memberikan suatu penilaian ya, penilaian post test. Seperti biasa kalian mengisi di HP ya, masuk melalui Google Form. Nanti juga Bapak akan share di akhir pembelajaran. Itu salah satu penilaian pengetahuan. Kemudian untuk sikap, nah ini bagaimana kalian berkomunikasi, kemudian bagaimana kalian etika kalian misalkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, itu akan Bapak perhatikan ya. Nah, itu akan menjadi salah satu penilaian sikap. Nah, adapun untuk penilaian keterampilan, nanti kalian sejauh mana nih bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusinya ya melalui presentasi ya. Kemudian ada tanya jawab di sana ya. Nah, berarti adanya keterampilan komunikasi. Nah, itu salah satu juga yang akan diberikan penilaian, yaitu penilaian keterampilan. Makanya kalian harus betul-betul aktif ya dalam kegiatan pembelajaran ini, supaya nanti tadi aspek sikap ya kalian nilainya bagus, aspek keterampilan juga kalian nilainya bagus, dan aspek pengetahuan tentu dengan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan PG ya di Google Form. Nah, itulah penilaian-penilaian yang akan diberikan kepada kalian di akhir pembelajaran. Sampai sejauh ini ada yang ditanyakan? Udah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita lanjut ke materi pada hari ini ya. Badan usaha ya. Ada yang tahu apa itu badan usaha? Masih lupa? Silakan acungkan tangan. Badan usaha itu apa? Baiklah, kalau tidak ada yang mau menjawab, nah kita masuk ya ke definisi badan usaha. Nah, bisa dilihat ya oleh kalian. Ini dulu.
Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Nah, itulah yang dimaksud dengan badan usaha. Badan usaha. Kenapa Pak disebut badan yuridis? Karena pada umumnya badan usaha itu apa? Berbadan hukum. Makanya disebut dengan kesatuan yuridis. Adapun kesatuan ekonomis, karena dalam pengelolaan badan usaha itu menggunakan faktor-faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, ya. Nah, sehingga disebut dengan sumber kesatuan ekonomis untuk mencari keuntungan, ya. Jadi tujuannya badan usaha itu adalah untuk mencari keuntungan. Nah, mungkin dalam benak kalian ada pertanyaan nih, Pak, saya jarang nih mendengar istilah badan usaha, tetapi justru saya sering mendengar istilah perusahaan mungkin, ya. Mungkin dalam benak kalian ada pertanyaan seperti itu, ya. Nah, jadi kalian harus membedakan antara badan usaha dengan perusahaan. Kalau badan usaha ini adalah lembaga, ya, untuk mencari suatu keuntungan tujuannya. Kalau perusahaan adalah sebagai alat dari badan usaha, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi menciptakan suatu barang, ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, itulah perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Jadi kalian harus bisa membedakan mana badan usaha, mana perusahaan, ya. Kita lanjut. Nah, kemudian bentuk badan usaha ini banyak, ya, sebetulnya. Bapak kategorikan saja menjadi 3 bagian, ya, secara skala besar, yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS. Kalau BUMN adalah badan usaha milik negara, kalau BUMD adalah badan usaha milik daerah, BUMS badan usaha milik swasta, ya. Nah, kalau BUMN, ya, ini istilahnya pemiliknya adalah pemerintah pusat, ya. Pusat nih yang berhak mempunyai wewenang untuk mengelola BUMN adalah presiden. Nah, sementara kalau BUMD ini adalah pemerintah daerah, ya. Nah, yang berhak mengelola, ya, atau menunjuk, memberikan wewenang, yang mempunyai wewenang dalam mengurus BUMD adalah gubernur dan bupati, betul, ya, Yais. Nah, sementara kalau BUMS ini siapa yang mempunyai wewenang dalam mengurus? Nah, perseorangan, ya. Kita kalau misalkan ke depan nanti setelah lulus sekolah akan mendirikan suatu badan usaha, nah, Pak, mending usaha sorangan lah, ya, atau mending, ya, usaha mandiri. Nah, berarti kita masuk ke dalam kategori BUMS, ya. Nah, kemudian di sini Bapak akan menayangkan beberapa contoh badan usaha milik negara. Contoh perusahaan BUMN, ya. Ini seperti perusahaan kereta api, ya. Kemudian apalagi contoh dari BUMN, badan usaha milik negara. Silakan, ada yang tahu? Tadi, ya, di awal pembelajaran Pertamina, pakai itunya. Gimana? Nanti dulu, ya. Ada yang mengetahui contoh perusahaan BUMN? Ya, Pertamina, betul, ya. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal, ya. Nah, ada lagi? Kalau PT Indofood BUMN bukan? Bukan, ya. Indofood itu adalah BUMS, ya. Kalau BUMN tadi siapa? Ada yang menambah? PLN. Nah, bagus, ya.
Nah, itu salah satu contoh perusahaan BUMN. Masuk ke perusahaan BUMD. Ada lagi? Contoh dari perusahaan BUMD. Nah, ini ada ya. Ada BPR, ada BJB, ada PDAM. Nah, ini salah satu contohnya saja. Ada 3 nih. Ada Bank Perkreditan Rakyat, ada Bank Jabar Banten, ya, dan ada perusahaan daerah air minum. Nah, itu salah satu contoh BUMD yang mengelolanya adalah daerah, baik daerah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, ya. Kemudian lanjut, ada BUMS. Nah, kalau BUMS ini terbagi ke dalam beberapa perusahaan. Ada perusahaan perseorangan, ya. Silakan kalian simak ya, Bapak menjelaskan secara singkat. Perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang, ya, yang lingkupnya itu kecil, modalnya kecil, tempatnya juga kecil, karyawannya sedikit, ya. Kemudian umumnya itu tidak mempunyai badan hukum, ya. Nah, itu merupakan ciri-ciri daripada perusahaan perseorangan. Kemudian untuk CV, Komanditer Venoscape, itu merupakan suatu usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, ya, yang bekerja sama, ya, untuk mencari keuntungan. Tetapi dalam CV, ya, dalam CV ini terbagi ke dalam 2 sekutu. Ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu berperan dalam mengelola, menjalankan usaha. Kalau sekutu pasif itu hanya menyumbangkan modal saja tanpa ikut, ya, di dalamnya dalam mengelola usaha. Nah, itu adalah definisi daripada CV. Kemudian untuk firma ini hampir sama dengan CV, cuman yang membedakannya kalau firma ini beberapa orang yang bekerja sama, jadi semuanya aktif, ya. Nah, ikut menjalankan roda usaha dan ikut memberikan modal. Nah, sementara kalau CV tadi ini kalian harus bisa membedakan. Kalau CV itu ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Jadi ada yang hanya menyerahkan modal saja tanpa ikut melakukan kegiatan usaha. Nanti kalau ada keuntungan dibagi saja, ya, sesuai dengan presentasi di awal. Nah, sementara kalau firma tadi semuanya terlibat, hanya ada sekutu aktif saja, tidak ada sekutu pasif, ya. Dan untuk PT atau perseroan terbatas, ini adalah perusahaan yang sifat modalnya itu berupa saham, ya, berupa saham. Jadi ini lebih dikenal dengan istilah persekutuan modal, ya, bukan persekutuan orang, ya. Nah, kenapa disebut dengan persekutuan modal? Karena PT itu kan permodalannya berupa saham. Jadi membuat suatu surat berharga kemudian diperjualbelikan. Dan siapa saja yang membeli saham itu, maka dia disebut dengan pemilik daripada PT tersebut. Nah, itu PT, ya. Nah, itu sepintas materi yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan video, ya, untuk disimak oleh kalian sebagai bahan nanti diskusi, ya. Hai, kamu pasti pernah mendengar istilah PT, CV, firma, dan operasi, bukan? Biasanya saat istilah tersebut dari terpampang di tinggi. Ternyata istilah-istilah tersebut merupakan bentuk-bentuk badan usaha dan perekonomian Indonesia. Nah, di penjelasan ini, aku akan mengajakmu untuk mengetahui konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kali ini aku akan pergi mengunjungi kantor ayahku. Iya, kantor ayahku ini sudah memiliki perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kamu biasanya menyebutnya dengan badan usaha. Gimana kantor ayahku?
sebanyak banyaknya. Karena tujuan dari usaha untuk mencari keuntungan atau laba, sehingga konsep usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai gejolak ekonomi. Berusaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah ada dua jenis. Contoh anak ini termasuk badan usaha milik negara atau BUMN, dan ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Ada yang termasuk kata ayahku, BUMN ini memiliki beberapa peran loh. Oke, sekarang aku masuk ke bagian praktiknya ya. Wah, ternyata di sini aku bisa melihat proses produksi. Hasil produksi ini nantinya akan diedarkan untuk masyarakat. Nah, itu peran BUMN dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kamu lihat di depan itu, karyawan di sini sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sih peran BUMN dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, BUMN juga sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang diminati usaha swasta. Yang terakhir, sumber penerimaan negara. Kali ini aku diajak ayahku untuk melihat jenis-jenis BUMN itu. Wah, kamu lihat, itu ada badan usaha perseroan. Cukup ya. Tadi Bapak sudah menampilkan video dan kalian menyimak ya. Untuk selanjutnya, sebagaimana tadi di awal Bapak sampaikan, kalian akan dibuat suatu kelompok ya. Silakan bagi 3 kelompok. Kelompoknya sama saja lah dengan minggu kemarin ya. Ini udah berkelompok? Sudah berkelompok ya. Nah, kalau sudah berkelompok, Bapak akan kasih LKPD ini yang harus kalian isi ya. Ini kelompok 1. Ada kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah, silakan kalian isi ya LKPD-nya, diskusi bersama teman kelompok dengan tadi mengacu kepada materi yang sudah Bapak sampaikan dan mengacu juga kepada video yang sudah kalian simak ya. Nah, silakan itu diisi, Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit. Setelah itu kalian melakukan presentasi ke depan ya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Kalau tidak, silakan kalian untuk memulai ya diskusinya. Sila. Riung.
Bagaimana? Ada kendala gak dalam mengerjakan KPD-nya? Ini gimana? Udah sampai mana? Udah 90% lah. Oh ya, sedikit lagi ya. Yang ini? Sudah sampai mana? Sudah 75%, Pak. Oh, ya. Hampir sampai kelemahan. Siap, siap. Tidak ada kendala? Tidak, Pak. Tidak. Waktunya sudah habis ya, waktu diskusi sudah habis. Silakan masing-masing kelompok untuk menyajikan ya hasil diskusinya. Silakan untuk presentasi ke depan. Dimulai dari kelompok mana dulu atau ditunjuk saja? Nah, kelompok Nilam dulu ya, silakan ke depan. Oh ya. Oh, kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Bapak Guru dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Usa Gretis sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Nilam, Aas, dan Ajis. Langsung saja ke menyampaikan materi pertama. Saya persilahkan kepada Saudari Nilam. Baik, terima kasih telah mengizinkan saya menyampaikan materi pertama. Langsung saja, bentuk badan usaha dari gambar yang pertama yaitu termasuk ke bentuk badan usaha milik negara atau BUMN, di mana pemilik modal adalah pemerintah atau negara. Pada gambar tersebut, yaitu menggambarkan PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah BUMN yang menyediakan jasa transportasi kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia mencakup layanan angkutan penumpang dan barang. PT tersebut didirikan sejak 28 September 1945. PT tersebut terus mengembangkan performanya dalam menyediakan transportasi aman dan murah bagi masyarakat.
Ciri-ciri dari badan usaha milik negara yaitu kekuasaan penuh oleh pemerintah, sumber pemasukan negara, berbagai risiko ditanggung pemerintah. Dan adapun kelemahan dan kelebihannya, kelebihan BUMN yaitu punya sumber pendapatan relatif lebih besar dari swasta, jauh dari monopoli pihak swasta, mudah adakan kerjasama baik dengan koperasi swasta nasional atau swasta asing. Dan adapun kekurangannya yaitu sering alami kerugian karena mengutamakan publik dibanding pertimbangan ekonomi. BUMN yang maju pesat bisa menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pihak swasta. Cukup sekian, terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan dari foto yang kedua. Bentuk badan usaha dari gambar yang kedua yaitu PT Indofood, yaitu termasuk ke bentuk badan usaha BUMS, badan usaha milik swasta. Indofood pertama kali didirikan pada tahun 1968 dengan nama awal 511. PT Indofood adalah pencetus makanan instan legendaris asal Indonesia yang berkenal juga di luar negeri, yaitu Indomie. Ciri-ciri BUMS adalah modal sepenuhnya dimiliki swasta, berorientasi pada profit, pembagian laba berdasarkan porsi kepemilikan saham. Kelebihan BUMS. Baik, cukup sekian yang bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Paris. Kelemahan dan kelebihan dari kereta api Indonesia yaitu punya sumber pendapatan relatif lebih besar dari swasta dan sarana serta prasarana umum difasilitasi negara. Dan kelemahannya yaitu sering alami kerugian karena mengutamakan publik dibanding pertimbangan ekonomi. Monopoli negara yang berlebihan bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama. Apakah puas? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Ayo antar. Silakan. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai badan usaha. Saya Helvi sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Paris, Ulpi, dan Arya yang akan menjelaskan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada rekan-rekan saya untuk menjelaskan penjelasan pada presentasi kali ini. Baik, untuk jawaban yang pertama, gambar pertama,
yaitu BUMN, badan usaha milik negara, pemilik modal adalah pemilik pemerintah atau negara. Untuk gambar kedua, BUMS atau PT, perusahaan dari perusahaan nasional atau asing. Gambar ketiga, BUMS perseorangan, yaitu oleh perseorangan membuka layanan di wilayah sekitar, misalnya warung. Untuk ciri-ciri BUMN, yaitu sumber pemasukan negara, kuasa penuh oleh pemerintah, melayani kepentingan umum. Untuk kelebihan BUMN, membuka jasa layanan publik, layanan hajat hidup masyarakat. Kekurangan BUMN, sering kekurangan modal, dan sering digabung dengan perusahaan lain. Selanjutnya. Dan untuk pertanyaan kedua, ciri-ciri BUMS, PT, modal milik swasta, kepemilikan perorangan atau lembaga, kelebihan BUMS, investasi lebih cepat, menyerap tenaga kerja, memperbesar pendapatan negara, kekurangan BUMS, modal terbatas, tidak terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Ciri-ciri BUMS perseorangan, dimiliki satu orang, jumlah produksi terbatas, modal kecil. Kelebihannya mudah dikelola, bebas bergerak, rendah pajak, biaya organisasi rendah. Kekurangannya modal terbatas, kerugian ditanggung sendiri, tanggung jawab pimpinan tidak terbatas. Demikian presentasi dari kami, barangkali ada yang ingin bertanya. Baik, untuk menjawab pertanyaan, saya persilakan pada rekan saya. Baik, ciri-ciri BUMN yaitu sumber pemasukan negara dan kuasa penuh oleh pemerintah, melayani kepentingan umum. Kelebihannya yaitu, udah itu aja ciri-cirinya. Apakah puas? Sekian presentasi dari kami, atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih penampilan kelompok kedua ya. Kita aplaus ya. Berikan tepuk tangan. Lanjut ke kelompok terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahnya kita bisa berkumpul di kelas ini. Perkenalkan, saya Mira Nura Apipa yang akan bertugas sebagai moderator dalam tes diskusi bentuk badan usaha, dan di samping saya ada rekan-rekan yang akan menjelaskan tentang materi kali ini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan dari gambar yang pertama, yaitu gambar yang pertama itu termasuk ke dalam badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ciri-ciri dari badan usaha milik negara ini ada beberapa macam. Yang pertama, sumber pemasukan negara. Kedua, kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Yang ketiga, segala resiko ditanggung pemerintah. Dan yang terakhir, saham bisa dimiliki masyarakat. Adapun kelebihannya, yang pertama, melayani kepentingan umum. Yang kedua, kondisi badan usaha cenderung stabil. Ketiga, kepemilikan modal yang besar. Keempat, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun kekurangannya, yang pertama, ketergantungan pada keuangan negara. Yang kedua, kecenderungan inefisiensi pengelolaan. Ketiga, kebijakan monopoli yang kadang merugikan rakyat.
Lanjut ke gambar yang kedua akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan gambar kedua termasuk ke dalam badan usaha milik swasta. BUMS dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya sahamnya dimiliki oleh swasta. Kehadiran BUMS turut mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan. BUMS terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, BUMS nasional merupakan perusahaan swasta nasional yang seluruh sahamnya berasal dari dalam negeri, baik masyarakat maupun investor lokal. Beberapa jenis BUMS nasional yaitu firma, perseroan terbatas atau PT, dan CV, persekutuan komanditer. Dua, BUMS asing merupakan perusahaan swasta yang sebagian sahamnya dimiliki oleh investor luar negeri, contohnya Sofi. Tiga, BUMS campuran, sesuai namanya badan usaha ini merupakan gabungan dari saham milik investor lokal dan asing. Adapun tujuan BUMS, pertama, membantu menambah pendapatan negara, mendukung program pemerintah, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun fungsi BUMS, berkolaborasi dengan BUMN, memenuhi kebutuhan nasional, menciptakan lapangan kerja. Baik, adapun kelebihan BUMS, kelebihan luas dalam pengembalian keputusan, meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan pekerjaan, menaikkan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Kelemahan dari BUMS, yang pertama, terlalu berorientasi pada keuntungan sehingga tidak terlalu mementingkan lingkungan sekitar. Yang kedua, sulitnya mendapat pinjaman. Yang ketiga, adanya perbedaan pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh. Dan yang terakhir, sering menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Sudah cukup? Mungkin sekian dari kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ya buat kelompok terakhir. Yuk pangukakeun nih. Oh, iya. Baiklah, alhamdulillah ya. Dari awal tadi kalian pendahuluan, kemudian kalian diskusi, kemudian lanjut ke presentasi sudah selesai ya. Nah, ini Bapak akan evaluasi sedikit dari apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, ini secara keseluruhan kalian sudah mampu ya memecahkan masalah, alhamdulillah. Namun ada beberapa kelompok atau ada satu kelompok ya, mohon maaf, ada satu kelompok yang tadi dalam menentukan perusahaan Indofood. Nah, ini ada yang masih keliru ya. Indofood itu adalah badan usaha milik
swasta ya, bukan badan usaha milik negara ya. Nah, itu saja mungkin koreksinya ya. Untuk selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ya dan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun yang dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan adalah perusahaan. Nah, adapun bentuk-bentuk daripada badan usaha itu kan tadi sudah kita pelajari bersama. Ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik daerah, dan ada badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta terdiri dari beberapa macam usaha, ada perusahaan perseorangan, ada CV, ada firma, ada PT ya. Nah, nanti ke depan ya, pertemuan berikutnya itu kalian diharuskan mampu memilih nih ya, memilih badan usaha apa nih yang sekiranya sesuai dengan ekonomi nasional negara Indonesia dan sesuai dengan lingkungan sekitar ya. Ketika kita akan menentukan membuka suatu usaha, kira-kiranya apa nih yang cocok dengan kemampuan kita dan cocok di lingkungan sekitar kita. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya. Setelah ini ya, Bapak akan merefleksi ya hasil pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi, mulai dari pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarnya adalah model pembelajaran problem based learning ya. Kalian menyimak materi yang Bapak sampaikan, kemudian menyimak video yang Bapak tampilkan, setelah itu kalian diskusi, setelah diskusi kalian mempresentasikan, ini apa nih perasaan kalian ya setelah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Silakan. Oke. Iya. Baik, menurut saya pembelajaran pada kali ini cukup menarik, menyenangkan, terutama pada saat presentasi. Jadi melalui presentasi kami bisa melatih pemikiran, juga bisa melatih komunikasi agar menjadi lebih baik. Terima kasih Helpi atas tanggapannya terkait refleksi ya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan ya untuk Helpi. Mungkin ada yang lain? Masukan atau tanggapan lainnya? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, Bapak akan sebagaimana tadi di awal ya, Bapak akan melakukan kegiatan post-test ya. Silahkan seperti biasa kalian membuka handphone. Bapak akan share link ya. Bapak akan share linknya ke grup kelas. Udah ada? Nah, di sana ada 10 soal PG. Silakan kalian isi. Bapak kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah 10 menit berjalan, akan Bapak cek di sini hasil tes kalian melalui Google Form dari 13 ya, dari yang sudah masuk itu 13 orang. Ini dari 10 soal ada 2 orang yang betul 9 ya. Hanya ada 2 orang nih yang betul 9 ya. Yaitu Saudara Ajis ya. Tepuk tangan buat Ajis ya. Yang satunya lagi ini yang betul 9, Saudari imbang berarti ya antara cowok dan cewek. Yaitu Saudari Mira ya. Tepuk tangan buat Mira.
Nah, ini mayoritas mencapai KKM ya. Yang lainnya itu ada yang betul 8, ada yang betul 7. 7 kan sudah mencapai KKM. Namun di sini ada 1 orang nih yang masih di bawah KKM ya. Tidak akan Bapak sebutkan ya. Nanti saja di pertemuan berikutnya akan Bapak kasih remedial. Nah, adapun untuk yang lainnya yang sudah mencapai KKM, Bapak akan kasih pengayaan dengan memberikan materi-materi di luar pembelajaran ya, di luar materi pembelajaran untuk menambah wawasan kalian ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya ini kalian masih ya dalam pembahasan materi ini yaitu badan usaha, yaitu akan mempelajari atau membahas atau menganalisis ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menganalisis bentuk badan usaha. Setelah dianalisis, kalian nanti dituntut untuk memilih ya salah satu badan usaha yang sekiranya cocok ya di lingkungan sekitar kita dan cocok dengan perekonomian negara kita. Itu ya, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan menganalisis bentuk badan usaha dan memilih salah satu badan usaha yang cocok untuk digunakan atau untuk dikembangkan di lingkungan sekitar kita. Silakan, ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini? Tidak. Ya, Bapak rasa cukup jelas ya dari awal sampai tadi sampai saat ini alhamdulillah sudah Bapak sampaikan dan kalian juga sudah betul-betul diskusi dengan secara maksimal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Amin. Silakan KM untuk menutup dengan berdoa ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa di dalam masing-masing. Berdoa selesai. Ya, udah ya. Silakan istirahat. Terus. Baru mana?